Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 MTS Nurul Falah. Tetap semangat ya belajarnya dan jaga kesehatan. Untuk mata pelajaran akidah akhlak, hari ini kita belajar di penghujung semester ganjil atau yang terakhir. Jadi saya tidak memberikan materi, saya hanya memberikan kisi-kisi untuk penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan atau tepatnya tanggal 30 November. Oh, saya hampir lupa. Hari ini tanggal 25 November. Ya, hari ini hari guru. Ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Guru, baik yang PGRI maupun PGM, PGRI yang di Diknas dan PGM yang di Kementerian Agama. Buat teman-teman saya yang guru, ya selamat beraktivitas. Semoga nggak bosan ngajar walaupun secara PJJ, walaupun tidak tekan tatap muka. Ya saya pun kangen sebenarnya ya dengan anak-anak. Nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, kita PJJ dari jarak jauh, hanya bisa mendengar pun enggak, melihat pun enggak. Memang berbagai macam cara ya dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk benar-benar walaupun di masa pandemi COVID-19 tetap beraktivitas, tetap mengajar. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman guru semua, terutama Bapak Ibu guru Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Ya, tetap kalian semua teman saya, sahabat-sahabat saya, ya dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang tata usaha, ya, operator, semuanya tetap semangat, ya. Insya Allah Hari Guru ini memberikan keberkahan, ya, buat teman-teman semua. Ya, kalian berkah. Insya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus juga memberikan kesehatan buat sahabat guru semua, baik yang ada di kota Depok, yang ada di Jawa Barat, seluruh Indonesia yang hari ini memperingati Hari Guru. Udah langsung saja untuk kelas 8 kisi-kisi, yaitu kamu yang ada di buku ya, yang ada di buku LKS maupun buku paket. Ini paket ini LKS yang 1 lembar tipis ini kamu pelajari semuanya ya, dari 40 soal pilihan ganda dan 5 soal esai itu semuanya ada di semester ganjil. Jadi ulangan itu bukan keluar ketika setelah PTS, bukan. Jadi dari awal kamu pelajari dari bulan Juli itu ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan kalian belajar. Desembernya langsung ulangan, malah di penghujung itu tanggal 30 November sudah mulai ulangan. Mudah-mudahan di semester genap kita bisa tatap muka, amin ya, itu harapan kita semua. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menikmati pelajaran tatap muka. Saya yakin semuanya kangen sama sekolah ya. Kalau saya memang tiap hari di sekolah ya, cuma ya begitu, saya bukan ngajar berarti saya ngantor. Karena kalau saya ngajar muridnya nggak ada, ya nggak aja saya ngantor lah tiap hari ke sekolah. Baik, untuk akidah akhlak itu mengenai iman kepada kitab. Jadi situ kan iman kepada kitab ada 4 ya yang wajib kita sebut dengan kitab samawi. Kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Itu kamu harus tahu itu penjelasannya semua. Nah, bisanya bagaimana ya, dibaca. Kalau tidak dibaca tidak akan bisa. Ya, iya, siapa yang menurunkan? Yang menurunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaran malaikat Jibril. Kepada siapa? Jabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ini juga ayat Al-Qurannya juga harus tahu. Iya, memang itu ada, bukannya bohong.
Dan buktinya ada di mana? Ada di Al-Quran, disebut dengan dalil nakli, dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu pegangan itu, bukan bohong-bohongan ya. Ya, nanti juga banyak cerita yang kamu harus bisa mengerti. Kemudian juga nanti ya dipelajari juga akhlak terpuji ya. Ya, salah satunya adalah sifat-sifat syukur, ikhtiar, sabar, tawakal. Kalau sifat yang akhlak tercela atau akhlakul majmumah, itu nanti ada anania, godok, putus asa, takabur. Itu juga harus tahu penjelasannya. Karena itu kan menurut lugo, menurut bahasa apa, menurut istilah apa gitu kan. Apa godok, apa anania, ya. Apa putus asa? Jangan kamu tahunya saya putus asa Pak, habis putus pacaran ya putus asa deh. Oh, jangan ya. Tapi tahu seperti itu artinya nggak tahu. Dampaknya, dampak negatifnya dari akhlak tercela itu apa aja harus paham. Ya, kemudian Allah juga melarang kita bersifat angkuh, bersifat sombong, godok, ya. Kita juga harus tahu juga ini termasuk sifat negatifnya itu apa. Ayat Al-Qur'annya buat pegangan juga harus hafal. Kita tidak boleh berlaku angkuh, kita tidak boleh berlaku sombong. Ayat Al-Qur'annya apa? Dari mana taunya? Dibaca, bukunya dibaca. Ya. Ya, saya jelaskan aja satu nih. Ayatnya ada di surat Luqman ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Itu jangan kamu sombong berjalan di atas dunia ini. Enggak boleh angkuh. Yang boleh angkuh, yang boleh sombong hanya yang menciptakan dunia ini. Siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Ayat Al-Qur'annya harus, makanya kalau ada ayat Al-Qur'annya kita juga harus tahu artinya. Karena ini enggak dijelaskan di sini. Biasanya ada ayat Al-Qur'annya tapi artinya nggak ada. Jadi harus hafal juga ayat Al-Quran yang kamu baca. Jangan hanya sekedar bisa baca tapi ayat Al-Qurannya nggak tahu artinya, maksudnya juga nggak tahu. Inilah gunanya tafsir, mempelajari tafsir. Kita bisa baca, kita bisa mengartikan, kita juga mengerti juga maksud dan tujuannya. Kemudian ada lagi tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Itu juga dibaca, salah satu kisah Nabi 25 Nabi Rasul yang wajib kita ketahui. Kan salah satunya iman kepada rukun iman itu adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang kelima apa? Wal yaumil akhir. Yang keenam wabil qadari, percaya kepada qada dan qadar. Khairihi wasarihi, yang baik yang buruk, minallahi ta'ala, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang 6. Nah, jadi juga kamu harus baca tuh kisah tentang, yang gak usah 25 Nabi dan Rasul lah. Untuk kelas 8 cukup membaca kisah tentang Nabi Allah, Nabi Yunus alaihissalam. Ya, keteladannya yang kamu dapat ketika kamu baca tuh apa aja? Ya. Suri tauladan. Apa sih teladan-teladan? Kebaikannya. Contoh orang-orang alim itu kebaikannya. Kita nggak bisa mencontoh orang alim itu kejelekannya. Orang alim itu udah jelas orang yang soleh, orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu harus diikuti. Beda dengan kita sebagai manusia. Orang alim aja belum tentu dia dekat dengan Allah. Pasti ada kesalahannya. Manusia nggak ada yang namanya insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain juga banyak kesalahan. Tapi Nabi Muhammad walaupun tidak mempunyai kesalahan, dia juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi sama seperti manusia biasa. Ya. Sama. Ini yang dinamakan sifat zaid. Rasul juga punya sifat wajib, mustahil, jaid. Jaid sifat Nabi dan Rasul sama dengan sifat manusia. Nabi dan Rasul juga makan, minum, menikah, ya, bisa sakit, bisa meninggal, sama.
Cuma bedanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa seperti itu. Ya, tapi kita harus betul-betul taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kamu harus bisa membedakan antara nabi dengan rasul. Nabi itu siapa, rasul itu siapa. Sebenarnya sama nabi dengan rasul. Cuma nanti perbedaannya kamu baca lagi di buku. Ya, pengertian beriman, kemudian juga para nabi yang diutus ke dunia ini, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Ya, nabi itu diutus ke dunia untuk rahmat bagi seluruh manusia. Ya, ada juga kemudian sifat-sifat nabi juga kalau harus tahu mana yang wajib, mustahil. Yang wajib sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik jujur, ya. Patonah cerdas, tabligh dapat dipercaya, amanah menyampaikan. Kemudian kebalikannya, kijib, kianat, kitman, balada, nggak jujur, bodoh, tidak dapat dipercaya, nggak pernah menyampaikan. Nah itu sifat nabi nggak ada seperti itu. Kalau sifat manusia banyak sekali. Kalian contohnya, ya saya termasuk ya. Saya juga nggak bisa membanggakan wah saya bagus, tidak. Manusia pasti ada kekeliruannya. Al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kealpaan, pasti ada. Kemudian ayat Al-Quran tentang perbuatan seperti dijelaskan oleh Allah. Ya Rasul itu bersifat jujur, berbaik, itu ada di mana? Ya suratnya dicari ya. Makanya kita harus bisa ya. Selain membaca Al-Quran juga tahu maksud dan arti dari Al-Quran. Kemudian ada lagi tentang mukjizat. Di mukjizat nanti ada mukjizat, ada karomah, ada irhas, ada maunah. Ya, itu kejadian yang luar biasa yang dimiliki. Nanti bisa setan, bisa manusia, bisa malaikat, bisa para wali ya, bukan wali murid, wali ini bukan wali kelas, bukan ya, wali yang memang dekat dengan Allah dan yang selalu mengajarkan agama Islam, tapi dia ibadahnya betul-betul dikerjakan, artinya memang taqarrub ilallahnya paling dekat. Kalau kita kan manusia biasa ada aja, rajin sholat tapi juga rajin, kita belajar tapi masih sempet nyontek. Masih sering kita ngeledekin teman kita. Masih sering jahilin teman kita. Masih sering bohong pada guru, pada teman, kepada orang tua. Ya. Masih tidak melaksanakan perintah Allah, sholat masih sering ditinggal. Puasa juga sama seperti itu. Ngakunya puasa sama orang tua, tapinya di luarnya nggak puasa. Dari sekolah berangkat nggak nyampe ke sekolahan. Wah itu kan bohongnya banyak. Itu sifat manusia. Dengan cara bagaimana kita untuk ini ya, dengan sekuat tenaga kita ya. Makanya setiap melakukan sesuatu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan nama Allah. Mudah-mudahan setan yang terkutuk tidak menggoda kita. Kemudian mukjizat kauniyah itu apa? Ada mukjizat akliyah, ada dibaca semuanya. Ya. Mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan hanya kejadian luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Rasul, tapi adanya ada kauliyahnya, ada maunahnya ya. Kemudian untuk esai tadi 40 ya, esai ini kamu pelajari tentang perbedaan antara kitab dengan suhuf. Beda tuh kitab sama suhuf. Kitab itu apa, suhuf apa. Kemudian juga hikmah, adanya mukjizat, kejadian luar biasa dan lainnya, misalnya adanya irhas, adanya maunah, itu apa. Kemudian juga penjelasan tentang surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian juga 3 cara menghilangkan sifat hasad. Dan yang paling akhir, ini kamu suruh menjelaskan 5 sifat dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Itu saja yang sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jaga kesehatan. Jaga kesehatan kalian semua. Semangat belajarnya dalam menghadapi penilaian akhir semester. Insya Allah kalian berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.